Fakta persidangan 180 juta uang gratifikasi MKP mengalir ke Pilu Wali Kota Mojokerto. Sidang lanjutan kasus TPPU yang menyeret nama Mustafa Kamal Pasa MKP kembali digelar hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Dalam sidang ini, dugaan aliran dana gratifikasi untuk pemenangan pemilihan Wali Kota Pilu Wali Kota Mojokerto di tahun 2017 semakin diperjelas. Dalam sidang ini, JPU KPK menghadirkan 15 orang saksi yang mayoritas dari pejabat Pemkab Mojokerto, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Mantan Camat Gedek Catur Edi Novianto mengaku, jika dirinya pernah menyerahkan uang sebesar 180 juta untuk biaya pemenangan HJ Ika Puspitasari menjadi Wali Kota Mojokerto. Uang tersebut ia himpun dari iuran sejumlah camat di wilayah Kabupaten Mojokerto. Saya diminta MKP untuk menarik iuran ke-12 camat di Kabupaten Mojokerto, rata-rata memberi uang 15 juta, paparnya. Lebih lanjut, Catur Edi menyerahkan uang tersebut ke Polo Sutrisno Sanjoko di kantor CV Musika yang merupakan perusahaan milik MKP. Uang 180 juta atas perintah Pak MKP saya serahkan ke Sutrisno di kantor CV Musika perusahaan milik Pak Bupati, tambah Edi. Sementara itu, Arif Suhermanto SH Jaksa Penuntut Umum JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan adanya aliran uang dari para kepala OPD dan camat Pemkab Mojokerto di Pilkada Kota Mojokerto tahun 2017 lalu. Para camat yang kita datangkan mengiyakan itu, ucapnya usai persidangan. Dari keterangan salah satu saksi, yang sebagai pengumpul mengakui kalau ada penyerahan uang sebesar 180 juta ke Sutrisno untuk kepentingan Pilkada Kota Mojokerto. Tentunya kita akan dalami keterangan para saksi tersebut. Karena ada beberapa saksi yang dimintai urunan untuk Pilkada Kota Mojokerto, ujar Arif Suhermanto. Arif menegaskan jika pihaknya akan menghadirkan nama-nama yang terkait dalam dugaan aliran dana untuk Pilwali ini. Tentu saja, apa saja yang kita dakwakan, siapa saja yang disebut dalam dakwaan akan kita hadirkan dalam persidangan, bebernya. Pilwali adiknya terdakwa, adiknya bupati, yang dipukul sekitar berapa ratus juta tadi itu ya, tentu kita 180 ya, 18 jutaan untuk seluruh camat. Itu tentu kita akan hadirkan semuanya, siapapun yang terkait dengan itu kita akan hadirkan. Sudah beberapa orang saksi sudah hadir dalam perkara ini. Sudah menyiapkan bahwa ada pengumpulan uang-uang berkaitan dengan Pilkada Wali Kota Mojokerto. Apakah pihak-pihak lain akan diminta keterangan dalam persidangan ini? Tentu saja. Apa yang kita dakwakan, siapapun yang disebut dalam dakwaan, kita akan hadirkan dalam persidangan. Termasuk yang store nanti larinya kemana gitu, yang Pak Sutrisno tadi. Iya, tadi kan istilahnya nama Sutrisno itu kan dikenal juga namanya Polo Sutris gitu ya. Ada istilahnya Polo Sutris dan Sutris tadi kan ternyata kan ada satu nama yang sama. Ada yang menerima uang itu tadi Pak Edi ya. Itu Mas. Pak, terkait perbedaan dakwaan jumlah angka nominal yang sempat tadi tersiar di dalam fakta persidangan 6,3 6,8. perbedaan. Kami tidak ada pendakwakan 6,8. Penghitungan dari PH tadi. Itu kan PH yang menghitung sendiri. Dakwaan tinggi berapa? 68,3. Jadi kita tanya seperti itu saya nggak salah Pak Komis tadi. Kita PH tapi ngotot 5,3. Iya. Baik, kalau dakwaan kami di dalam gratifikasi adalah sebesar 48.192.714.586, sekitar 48 miliar ya, sekitar 48 miliar. Ya, sekitar itu. Jadi uang-uang yang diterima terkait dengan 48 miliar ini tidak hanya terkait dengan penerimaan uang honorer dari K2. Mungkin teman-teman akan menjadi salah paham mengenai tadi itu keterangan Bu Eni Yuliarsi adalah 64 miliar sekian. Itu perhitungan dari honorer K2 yang diusulkan. Jadi sudah saya Mas Adi sudah paham mengenai angka-angka itu. Ya. Gitu ya. Jadi itu yang kami dapatkan 48 miliar tentu berdasarkan kecukupan alat bukti yang ada dalam berkas perkara. Nah, begini.
yang akan kami buktikan dalam persidangan. Jadi meskipun disampaikan oleh para saksi tersebut sempat melebihi dari dakwaan itu bagaimana? Siapa bilang yang ini kan saudara 64 miliar itu adalah perhitungan daripada yang ada dalam BAP-nya ini Yuliasi. Iya. Jadi disampaikan begitu yang ditanyakan oleh penasihat hukum. 64 miliar itu perhitungan dari orang-orang yang dipungut biaya di dinas pendidikan saat itu beliau sebagai kabid Kasih. Ada potensi nggak? Dinas pendidikan SMP dan di SMP. Potensi tidak Bapak untuk bisa dijadikan tersebut pengakuan menjadi salah satu target tersangka Itu atau disampaikan kepada yang bersangkutan tadi bahwasanya itu kan jumlah yang dihitung. jumlah yang dihitung ya. Tentu keterangan satu saksi ini kita harus proses dengan kecukupan alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain bagaimana persesuaiannya bagaimana sehingga itu yang akan mengerucut pada yang didakwakan ya. Baik, terima kasih Pak. Ya.